Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Anahal. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat barokahnya pada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Semoga kalian sahabat Anahal selalu diberkahi, selalu sehat walafiat, dan selalu mendapatkan barokah rahmatnya selamanya. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang kedua itu sedikit pengajian atau kuliah subuh di Musola Anahal. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'dama batana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kita atau kami dilahirkan di Indonesia, terutama di Linggasari ini, desa atau negara yang relatif aman. Kalau kita mendengar berita-berita luar negeri, banyak negara-negara yang tidak aman dengan berbagai macam kompleksitas permasalahan, terutama di negara Iran, di negara Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara yang lain yang konon kabarnya itu sekarang itu sedang dalam kondisi yang tidak aman. Perang terjadi terus-menerus ya. Jadi padahal di bulan puasa yang semestinya itu dalam keadaan yang aman, tentram, damai untuk menjalankan ibadah puasa, tapi ternyata di sana itu banyak jeritan, terus rintian karena tertimpa musibah perang. Ada yang kena peluru, kena pecahan mortir, kena runtuhan tembok, kena runtuhan bangunan, ada yang amblas ya. Di Aceh itu kan baru saja kena banjir bandang. Aceh, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat itu baru saja kena banjir bandang, tapi malah di Aceh sekarang ini ada daerah yang amblas ya, jadi harta benda yang ada di lingkungan situ ya ikut amblas. Jadi kalau kita ingat beberapa ribu tahun yang lalu, harta Korun ya. Korun itu salah satu dari saudara sepupunya Nabi Musa. Waktu kehidupannya masih miskin, situasinya menggomangan di Persasate Orana, terus dia itu tunduk tekun mengikuti amanatnya Nabi Musa, beribadah tekun, rajin, dan selalu hidup sederhana. Terusan tahu bahwa Musa, kakak sepupunya itu menjadi seorang nabi, dipercaya doanya itu sangat manjur, dimakbulkan oleh Allah. Dia itu memohon kepada Musa agar kehidupannya dientas dari kemiskinan. Terus setelah dia itu didoakan oleh Musa agar saudara sepupunya itu dientaskan dari kemiskinan, dijadikan orang yang hidupnya enak, kaya harta benda dan lain-lain. Akhirnya setelah didoakan, Korun itu menjadi seorang yang kaya raya, harta bendanya melimpah ruah, hasil bumi,
terus perdagangannya dan lain-lain itu lancar sehingga harta bendanya melimpah ruah. Kehidupannya enak, bahkan kunci gudang harta bendanya itu kalau mau buka itu tidak cukup dicangking tapi dipikul, ya, dipikul oleh orang kepercayaannya maring pembantune. Jadi kunci gudang itu dipikul sebab banget akeh. Saben mangsane buka barang dagangan karena dia hasil bumi itu langsung dijual sendiri, ya. Jadi hasil buminya itu dijual sendiri. Karyawannya itu banyak banget, ya. Karyawannya banyak dan gudangnya banyak sehingga harta bendanya melimpah, tidak ada keluhan kalau mengenai materi. Nah, tapi beberapa waktu kemudian karena dia itu merasa dirinya itu tidak punya kekurangan apa-apa, melihat kanan kirinya banyak yang membutuhkan, dia itu tidak membagikan tapi malah dia itu memamerkan, ya. Dia memamerkan, mengadakan pawe keliling, memamerkan harta bendanya, terus gili-gili gede, ya, keliling kota, keliling jalan terus dipamerkan. Setelah itu dia itu membagaikan seorang raja, ya, berjalan paling depan menggunakan kereta yang paling mewah, diiringi oleh karyawan-karyawannya yang jumlahnya sampai ribuan. Di belakangnya harta bendanya, kereta-kereta harta benda berkeliling terus keliling-keliling kota. Nah, setelah mengadakan pawe seperti itu, ditegur oleh Nabi Musa. Ya, mbok jangan seperti itu, ya. Kalau misalnya punya harta benda, jangan dipamer-pamerkan seperti itu. Kalau misalnya bisa itu ya dibagikan, ditularkan ke fakir miskin, dibagikan, bukannya malah dipamerkan tapi tidak dibagikan. Nah, akhirnya dengan ditegur seperti itu, malah Qarun itu menganggap Musa itu sebagai musuh, ya. Dianggap sebagai musuh sehingga dia itu mengadakan perlawanan secara moral, ya, mengumbar fitnah kemana-mana. Nah, setelah begitu akhirnya karena Musa walaupun dia itu saudara sepupu, ya, Musa itu akhirnya merasa kecewa, ya, setelah mendoakan tapi justru malah tidak berterima kasih tapi malah dia itu melawan. Akhirnya Allah menjawab doa Nabi Musa, harta Qarun itu tenggelam, ambles ke bumi, ya. Rumah, harta benda, semua yang ada termasuk Qarun sendiri ambles ke bumi. Jadi bumi lokasi Qarun berdiam itu bengkak, semakin lebar, dan akhirnya rumah, ada harta benda apa saja yang ada di situ masuk ke dalam bumi, termasuk Qarun sendiri masuk ke dalam bumi, ya. Masuk, dan setelah ludas tertutup kembali lubang itu, ya, tertutup kembali. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga di dalam riwayat sehingga ditulis di dalam Al-Quran. Di Al-Quran, kitab suci agama Islam itu tertulis harta Qarun. Bahkan sampai sekarang ini kalau misalnya mengatakan ya harta, ya Qarunnya terbawa, ya. Ada harta Qarun gitu. Nah, itu diambil dari riwayat Qarun ketika zaman Nabi Musa. Harta benda itu semuanya sebenarnya titipan Gusti Allah, ya. Harta benda, suami, istri, anak, saudara, apapun yang ada termasuk jiwa raga kita,
Itu titipannya Gusti Allah. Ketika Allah mau mengambil, itu kita harus ikhlas. Sebab kita ini dulu ndak ada, apalagi harta benda, semuanya dulu ndak ada. Kemudian Allah mengadakan dan besok akan diambil. Kalau bukan harta bendanya atau bukan saudaranya, istrinya atau anaknya atau keluarganya, ya diri kita yang diambil. Jadi jiwa raga kita yang diambil. Jadi semuanya akan diambil, hanya waktunya yang belum tahu, kita belum tahu. Kadang-kadang ada yang mengambilnya itu semuanya sekaligus. Ada yang hanya sebagian, satu persatu. Ada yang di tubuh kita saja kadang-kadang ya. Termasuk penyakit Pak Dugi. Penyakit itu juga sebenarnya milik Allah. Suatu ketika Allah akan memberi penyakit pada kita. Ya. Penyakit itu merupakan ujian bagi Allah. Kita sebagai orang beriman bahwa penyakit itu sebagai ujian. Ujian kita itu harus ikhlas menerimanya. Terima kasih ya Allah, hanya diuji seperti ini. Ada yang diuji sampai lebih dari ujian yang menimpa kita. Jadi apapun yang menimpa diri kita, ujian apapun yang menimpa diri kita, kita harus mengikhlaskan, harus menerima. Dengan kita menerima, mengikhlaskan, bersyukur, maka Allah akan ridho dan akan memberi rahmat lebih banyak dari yang sudah ada. Rahmat yang paling besar adalah rezeki yang paling besar adalah rahmat Allah, ya. Itu rezeki yang paling besar. Kalau harta benda itu kecil, rahmat kecil. Jadi rahmat yang paling besar itu rezeki yang dari Allah, itulah rahmatnya. Rahmat itu rezeki yang paling tinggi, yang derajatnya paling tinggi. Kemudian permasalahan yang paling berat adalah proses kematian kita. Apapun masalahnya yang menimpa kita itu kecil, kecuali kematian. Proses kematian itu adalah masalah terbesar bagi kita. Sebab apa? Sebab dengan proses kematian itu ada pintu gerbang menuju ke akhirat. Jadi kematian itu pintu gerbang menuju ke akhirat. Akhiratnya di mana kita nanti, pintu gerbangnya ya kematian itu. Itulah maka disebut masalah terbesar. Masalah keluarga, masalah harta benda, masalah apapun itu kecil. Yang terbesar adalah masalah kematian kita sendiri. Ketika kita menuju proses kematian, itu katanya para pakar itu kita akan di situ ada penjaga-penjaga pintu gerbang, ya. Ada penjaga pintu gerbang. Nah, di penjaga pintu gerbang itu akan menyeleksi kita nanti setelah menuju pintu gerbang itu akan menuju di sana ada banyak jalan, ya. Setelah mati meninggal itu di sana ada banyak jalan. Jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah, ke samping. Itu semuanya jalan-jalan itu kita akan ditentukan sesuai dengan amal perbuatan kita waktu hidup di dunia. Jadi ada yang kalau misalnya kematian kita itu diterima oleh Allah, itu nanti masuk ke alam arwah. Alam arwah, di situ kan di alam arwah itu ada perbatasan, gitu. Jadi alam malakut atau alam arwah yang bawah, ada alam arwah yang atas sudah masuk ke alam jabarut. Jadi alam arwah itu ada alam jabarut, ada alam malakut. Alam malakut adalah alam arwah. Di situ kelompoknya malaikat-malaikat yang sedang menyeleksi arwah-arwah yang sudah melaksanakan tugas di bumi. Jadi ketika arwah itu masuk ke alam malakut, itu malaikat-malaikat itu menyeleksi. Oh, iki
iki nang bumi mbiyen wis nglakoni pegawean sesuai dengan tugas-tugas kang Gusti Allah yang diatur di dalam agama Islam. Dia itu berbuat baik, melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik, meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan pindah masuk ke alam Jabarut. Masuk ke alam Jabarut, dan dia itu akan menikmati kenikmatan sesuai dengan amal perbuatannya di alam Jabarut. Tapi kalau misalnya dia itu di alam mitsal atau di alam mitsal itu di alam malakut itu yang alam arwah yang sudah mati, arwah manusia yang sudah mati, ruh manusia yang sudah mati di alam malakut itu dimasukkan ke alam mitsal. Ya. Di alam mitsal itu nanti dihitung, dihisab perbuatannya, dihisab. Kemudian ini masih ada tugas yang belum selesai di bumi dulu. Ya. Dia pernah mencuri, dia pernah melakukan pembunuhan, dia pernah menjadi seorang presiden di Amerika Serikat yang memimpin pertempuran mateni wong ribuan. Misalnya dia itu presiden Israel yang pernah memimpin prajuritnya mateni wong Palestina nganti ribuan. Dia berarti punya hutang nyawa yang sampai ribuan. Maka dia tidak boleh melanjutkan perjalanan ke alam Jabarut. Diturunkan lagi ke bumi untuk dilahirkan menjadi manusia baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dulu itu dilakukan. Jadi kembali ke bumi untuk menerima pembalasan berikutnya. Atau kalau di dalam agama Hindu Buddha itu malah itu didadekna kewan sing paling hina untuk melakukan menerima pembalasannya. Itu di agama Hindu Buddha, tapi di Islam tidak ada, ya. Di Islam tidak ada seperti itu. Paling di Islam itu ya hanya dia itu masuk ke neraka jahanam untuk menerima pembalasannya, ya. Kalau di Quran itu hanya dijelaskan surga dan neraka itu kekal di dalamnya selama bumi langit masih ada. Artinya surga dan neraka itu berada di bumi langit, ya. Bumi langit ini bermakna jasad dan lahir batin itu jasad jiwa raga kita, atau bumi langit yang sewajarnya itu bumi langit yang kita injak ini. Bumi yang kita injak ini berarti nanti dia akan kembali ke bumi untuk menerima balasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di alam misal, ya, di alam misal. Alam misal itu alam penyeleksian arwah yang telah melaksanakan tugas atau yang baru akan melaksanakan tugas. Jadi misalnya ruh yang ditiupkan oleh Allah dari alam Jabarut itu, dari alam Jabarut itu ruh yang masih murni, ya. Jadi roh murni itu masuknya ke alam Jabarut. Di alam Jabarut ini ruh murni itu nanti akan ditiupkan. Kalau ruh baru belum pernah melaksanakan tugas, itu ditiupkan ke alam misal. Kemudian di alam misal itu diberi tugas. Setelah diberi tugas, dia ditiupkan ke alam ajam. Alam ajam itu alam non materi tapi sudah berbentuk ruh, ya. Jasad non materi atau yang disebut dengan jasad latif, atau istilah di Indonesia ya makhluk halus, ya. Jadi makhluk halus itu masuknya kalau sudah berbentuk badan halus itu masuk ke alam ajam. Kalau di alam misal itu masih bukan berbadan halus, ya, tapi berbentuk cahaya. Jadi masuk ke alam misal, dari alam Jabarut ke alam misal. Kalau yang baru itu ditugasi, terus dari alam misal masuk ke alam ajam. Ini bukan hanya manusia tapi termasuk jin, begitu, ya. Jin itu semuanya di alam ajam, termasuk manusia yang sudah mendapatkan tugas. Itu masuk di situ berbentuk jasad latif namanya.
Jasad latif itu nanti akan menunggu jatah, ya, jatah dari takdir yang sudah ditentukan, nanti dilahirkan, ditiupkan ke jasad yang seperti apa. Jasad kita yang sekarang sedang dihuni oleh jasad latif kita, ya, ini berarti sudah berbentuk jiwa raga. Kalau yang sudah berbentuk jiwa raga itu yang sudah sempurna di bumi, yang sekarang sedang duduk di musola anal ini jiwa raga yang sudah sempurna, yang sudah sedang melaksanakan tugas. Kita ini sekarang sedang melaksanakan tugas dari Allah, ya, untuk memperlihatkan kesempurnaannya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, ya. Menciptakan alam semesta beserta isinya itu, kita kan isi alam semesta, ya. Menciptakan alam semesta beserta isinya itu untuk memperlihatkan kesempurnaannya. Artinya untuk menyaksikan, sebagai penyaksi. Maka disebut dengan syahadat, ya. Syahadat itu penyaksian. Jadi kita untuk menyaksikan, jadi jiwa raga kita ini untuk menyaksikan kesempurnaannya Gusti Allah. Untuk menyaksikan. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu karena Allah, ya, untuk Allah, ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kita sebagai penyaksi menyaksikan keberadaan Allah atau kesempurnaan Allah. Nah, setelah kita melaksanakan tugas apapun yang ditimpakan pada kita, kita menyaksikan, oh iya ya, berarti kita ini sedang diberi kesakit, ya. Kita sedang diberi tugasi sholat jamaah di musola anahal. Itu juga tugas dari Allah. Allah yang memperjalankan. Jadi Allah memperjalankan kita. Apapun gerakan kita yang sedang kita gerakan, itu Allah yang menggerakkan. Kita sholat, itu sebenarnya Allah yang menggerakkan kita sholat. Jadi jiwa raga kita ini jangan merasa melakukan sendiri. Kalau kita merasa melakukan sendiri, saya sudah sholat, terus batin kita merasa mampu melakukan sholat, itu kesombongan. Sebab sebenarnya jiwa raga kita ini bisa melakukan sholat karena digerakkan oleh ruh kita. Kalau ruh kita tidak menggerakkan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kesombongan itu akan mengakibatkan kita kesulitan untuk pulang ke hadirat Allah. Kita kesulitan. Jadi kita kesulitan mencapai ke alam Jabarut. Tapi dengan kita merasa Allah yang menggerakkan, kita akan mudah dengan secepat kilat lap ke alam Jabarut. Ya, sebab yang berwenang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi roh kita ini yang ditugasi, jasad atau jiwa raga kita itu sebagai kendaraan, sebagai alat lah istilahnya, alat untuk melaksanakan tugas. Ketika kendaraan itu sudah tidak terpakai, maka ruh itu akan dengan mudah meninggalkan kendaraan itu. Kendaraan ditinggal, terus dia langsung laporan kepada tuannya, melaporan bahwa saya telah selesai melaksanakan tugas di bumi, gitu. Jangan nemplok bae nang setiran, nggih. Nyetir mobil lalu wis butul tekan alamat iki nemplok bae ora metu-metu, nggih. Lah itu yang berarti kesulitan untuk keluar dari mobil, nggih. Kemelekatan duniawi. Kalau misalnya nyetir motor, sepeda motornya wis botol garap motoran maring sawah, ya begini misalnya maring sawah wis tekan sawah nemplok na motor bae ora mudun-mudun, ya kapan kelakone ngene nyambut gawe, nggih. Wis gerbali maring omah motoran sekang sawah wis tekan omah ora mudun-mudun iki nemplok na motor bae, nggih, malah kraket. Itu ibaratnya ya ora pinter tekan omah, ora bali-bali. Itu seperti itu ibaratnya.
Ya harus motor itu harus ditinggal, mudun terus mlebu omah, terus buluk sarapan atau apa aktivitas apa di rumah. Seperti itu ibaratnya. Jadi kalau misalnya ruh sudah selesai melaksanakan tugas, ya tinggalkanlah kendaraan itu. Ya. Jadi jiwa raga kita ini ibaratnya kendaraan. Jangan nemplok saja di kendaraan, tapi keluar, mudun, dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Begitu ibaratnya seperti itu. Pirang-pirang wong sugih, haji apapun alasannya, tapi karena tidak tahu, ya, tidak paham tentang akidah, ya percuma haji nih, ya, percuma ngone umroh bola-bali aja seperti itu, percuma ngone umroh. Kita melaksanakan ibadah apapun yang dilakukan wis ibadah, di sana digambarkan sholat nganti swidak tahun ibaratnya, tapi sebab akidahnya lemah, ya, tidak tahu maksud dari tugas kita di dunia ini, percuma sholatnya, sebab dia itu tidak paham bahwa jiwa raga ini hanyalah sebuah alat atau kendaraan yang sewaktu-waktu kita harus tinggalkan kendaraan itu dan melanjutkan tugasnya, laporan bahwa saya sudah melaksanakan tugas di bumi, laporan, maka dia akan dianugerahi sesuai dengan perbuatan di waktu di dunia. Amal perbuatannya seperti itu. Jadi ketika kita ini kemelekatan itu, maka kita akan kesulitan untuk kembali pulang ke hadirat Allah. Tapi kalau kita itu paham, ya, bahwa jiwa raga ini hanyalah sebuah alat, ya, hanya sebuah alat atau kendaraan, harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita melekat di dalam kendaraan itu, ya. Apa maning liyane kendaraan, ya, sing apapun yang ada di dunia ini, itu semuanya itu harus kita tinggalkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu namanya akidah, ya. Dalam Islam namanya akidah. Islam itu ada di dalam Al-Qur'an itu ada fikih, ya, muamalah, ada akidah, ya. Fikih kalau misalnya diibaratkan ya ada syariat, ya, ada tarekat, hakikat, dan ada akidah atau makrifat. Akidah yang tidak terorganisir atau yang lemah itu nanti akan mengakibatkan pada kita sendiri yang mengalami kesulitan menemui jalan pulang. Jadi ketika proses kematian itu nanti akan melewati pintu gerbang, ya. Di gerbang itu banyak malaikat-malaikat yang menyeleksi kita sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan akidah kita. Kalau akidah kita itu mantap, ya, maka malaikat sudah tahu bahwa kita itu punya akidah yang mantap, maka ya secepat kilat, ya, naik ke derajat yang lebih tinggi, les sana, secepat kilat. Tapi kalau misalnya akidah kita lemah, tidak tahu, tidak paham, ya kan di situ saja. Mulane wong bunuh diri itu ya di situ saja. Bunuh dirinya di mana? Dong kendat ke nang kamar, ya nang kamar terus, ya. Rohnya itu di kamar itu terus, tidak bisa pergi kemana-mana. Rasanya lagi kendat terus. Senajan jasadnya wis membusuk jadi tanah, rohnya ya terbelenggu di situ, di kamar itu, karena akidahnya lemah, tidak tahu apa-apa, terbelenggu. Tidak hanya orang kendat mati kena apapun, kalau akidahnya lemah, ya terbelenggu di situ, di tempat matinya, Mulanya anggaran wong mati kecelakaan, mati kecelakaan tapi dia itu akidahnya lemah, mulane
nang kono dadi tempat angker. Nggih. Dadi tempat sing kecelakaan kuwi angker. Ketone kaya sing wong sing kecelakaan nang kono pengen ngaton, bae nang kono kliwar ora bisa kemaring dinti. Sebab akidahnya dulu waktu hidup lemah sehingga rohnya ndak bisa pergi kemana-mana. Nang pintu gerbang terus dalan pirang-pirang malah bingung, ya. Tidak bisa keluar dari gerbang itu. Itu seperti itu katanya, kata para pakar spiritual, ya. Tapi orang-orang bagaimana proses kematiannya, apapun proses kematiannya, kalau dia itu akidahnya mantap, maka dengan mudah dia akan menyelesaikan perjalanannya pulang. Perjalanan pulang itu sangat penting kita pahami agar nanti ketika kita itu masanya pulang itu dengan cepat menuju jalan pulang. Nggak usah ngarep-arep ketemu maning karo bojone apa ora ya. Alah, nggak usah ngarep-arep itu, ya. Harta benda, istri, keluarga. Terima kasih sahabat anal yang dirahmati Allah. Itu sekedar petikan dari ceramah kuliah subuh yang baru-baru ini di bulan Ramadan 2026. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.